Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa di hari yang ke-16 ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab hak-hak yang 10 hak yang hendaknya ditunaikan oleh muslim dan muslimah. Kita telah sampai pada pembahasan hak yang ke-6, yaitu hak antara suami dan istri. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan hak-hak secara umum, yaitu diantaranya adalah hendaknya mereka memperlakukan pasangannya dengan baik, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa hendaknya setiap dari pasangan suami istri ini memahami kekurangan pasangannya. Jangan dia hanya mengharapkan kelebihan saja tapi tidak mau untuk menerima kekurangan pasangannya. Kata para ulama, barang siapa yang tidak bisa menerima kekurangan pasangannya, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi menerima kekurangan pasangan ini termasuk faktor utama untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Baik, ini pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita akan mulai masuk membahas hak-hak dari masing-masing pasangan, ya, atau hak dari suami dan hak dari istri, atau hak dari istri dan hak suami. Kita mulai dengan membahas hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, min huquqi zaujati ala zaujiha. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Qala wa min huquqi zaujah ala zaujiha an yaquma biwajibi nafaqatiha min at-ta'ami wasyarabi wal kiswah wal maskan wa tawabi' dzalik. Di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami, hendaknya dia menunaikan kewajiban nafkah, ya, bagi sang istri, berupa makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal serta pelengkap-pelengkapnya. Jadi ini yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu memberi nafkah. Ya. Nafkah di sini pangan, sandang, dan papan. Hendaknya dia tidak kemudian membiarkan istrinya kelaparan, ya, atau tidak membiarkan istrinya ya tidak tercukupi pakaiannya compang-camping, ya, dalam keadaan dia mampu untuk membelikan. Demikian juga hendaknya dia menyediakan tempat tinggal yang layak bagi sang istri, ya, beserta dengan perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan, ya. Dan di sini walaupun dia harus mengontrak, jadi tidak mesti dia harus membelikan. Ya, kalau misalnya dia baru mampu mengontrak, ya, maka tidak mengapa. Atau dia tinggal bersama orang tuanya. Yang penting istrinya itu memiliki tempat tinggal. Walaupun yang idealnya
kalau seseorang itu sudah membina mahligai rumah tangga sendiri, hendaknya dia pisah. Banyak sekali kemudaratan yang muncul ketika rumah tangga itu dibangun di atas keluarga yang lain. Ya, ada bapak dan ibunya. Jadi nanti bisa terjadi intimidasi terhadap kehidupan rumah tangganya. Jadi keluarganya tidak independen. Nanti bisa merembet ke permasalahan anak nanti. Ya, anak itu kan tanggung jawab kita yang mendidiknya. Tapi kalau misalnya masih tinggal dengan mertua, nanti bisa anak-anak kita itu ya mendapatkan pengaruh dari mertua dan bisa sejalan, bisa jadi tidak sejalan. Saya banyak sekali ketika membuat kajian-kajian parenting, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan adanya permasalahan orang-orang yang tinggal bersama mertua. Ya, ketika orang tua misalnya sudah membuat program pendidikan untuk anak-anaknya, saya ingin anak-anak saya sebagai menjadi seorang hafidz Quran. Dia betul-betul programkan anaknya disuruh menghafal Quran dari kecil, kemudian menjauhi anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh yang bisa membuat dia hilang hafalannya, seperti mendengarkan musik, ya. Tapi karena tinggal masih sama mertua, ya mertuanya suka ngajak anak-anaknya nyanyi bareng, karaoke bareng, ya, nonton acara-acara yang kurang mendidik, kurang bermanfaat, maka programnya tadi nggak jalan. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada pasangan-pasangan muda, hendaknya kita independen. Ya, jangan tinggal numpang sama orang tua atau numpang sama mertua, tapi tinggal secara independen. Kecuali memang ada kemaslahatan di sana, seperti orang tuanya sebatang kara, nggak ada yang kemudian merawat. Ya, tapi kalau idealnya orang yang sudah menikah itu memiliki rumah sendiri, walaupun hanya kontrak. Dan itu akan indah sekali nanti ya, kalau ketika kita memulai bahtera rumah tangga kita nggak langsung enak, kontrak dulu ya, kontrak di rumah SSS ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah ya, sempit ya, ya nggak apa-apa, kita bangun kenangan-kenangan indah. Nanti ketika kita sudah alhamdulillah misalnya Allah berikan usia rumah tangga kita cukup panjang, alhamdulillah keadaan ekonomi kita semakin baik, itu akan menjadi cerita yang indah. Dek masih ingat nggak dulu Dek? Ya, rumah kita dulu cuma disekat pakai lemari. Saya pernah tinggal di Jakarta, ya, ngontrak rumahnya itu losan begitu ya. Banyak di Jakarta seperti itu ya, losan seperti itu. Kemudian antara tempat tidur dengan ruang tamunya cuma dibatasi lemari. Ya, kemudian ada dapurnya kecil, kemudian kamar mandinya kecil. Ya, alhamdulillah. Ya, menjadi kenangan indah bersama istri. Maka wajib hendaknya dia menyediakan tempat tinggal dan juga fasilitas lainnya, ya, peralatan masak ya, yang dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-233, wa 'alal maududi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi suami untuk memberikan rezeki dan juga pakaian kepada para wanita bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Disebutkan oleh para ulama, bil ma'ruf di sini adalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya dia memberi makan kepada sang istri, maka kebiasaan masyarakat kita makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Maka dia berusaha untuk memenuhi ya kebutuhan istrinya ini. Jadi dia diberi 3 kali makan, mencukupi kebutuhan istrinya 3 kali makan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahum alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Senada dengan ayat tadi, Nabi juga mengatakan ya, seorang istri berhak untuk mendapatkan penunaian kewajiban dari suaminya berupa rezeki, pakaian dengan cara yang baik. Ya. Jangan kemudian suaminya makan enak, kemudian istrinya ya harus prihatin. Ini keliru. Ya, makanya kalau kita makan enak di luar itu juga belikan untuk istri kita. Jadi apa yang kita makan ini juga yang dimakan oleh istri kita. Ya, jangan kemudian istrinya prihatin sekali. Makannya apa? Ya, pakai sayur bayam, lauknya apa? Ya nggak ada, ya pakai sayur aja. Ya. Sementara suaminya ya kerja di luar, mampir Padang, ya, makannya rendang, terus kikil, apalagi Pak? Wah, kan sudah lagi berbuka puasa ini ya. Ya,
Nabi SAW mengatakan ketika beliau alaihissalam ditanya oleh seseorang, ma haqqu zaujah, ya, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak istri kita yang harus kita tunaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, an tut'imaha idza ta'amta, hendaknya engkau memberikan dia makan sebagaimana engkau makan. Ya, kalau kamu makan, ya istrimu juga harus makan. Jangan kemudian kamu makan, istrimu kau biarkan kelaparan. Ya. Wa taksuha idza kasaita. Apabila engkau yang memiliki pakaian, maka pakaikanlah pakaian itu juga kepada istrimu. Artinya engkau hendaknya memberikan dia pakaian. Kalau engkau mampu untuk memberikan pakaian untuk dirimu, maka berikanlah juga pakaian untuk istrimu. Wala tadribil wajh. Ya, apabila engkau marah, jangan sampai memukul wajah. Jadi memukul istri itu diperbolehkan dalam Islam dalam keadaan tertentu. Ya, bila seorang suami tidak lagi bisa untuk memberikan nasihat, demikian juga pemboikotan, didiamkan juga tidak, mengubah sang istri, maka diperbolehkan bagi suami untuk melakukan pemukulan bagi sang istri, tapi pemukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan untuk melampiaskan emosi seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ini namanya KDRT. Ya, memukul di sini dalam artian dia memberikan tekanan kepada sang istri, ya, misalnya di popok gitu ya. Kok kamu seperti itu sih? Ya, bukan kemudian kayak orang apa? MMA itu apa namanya? Ya, mixed martial art ya. Istrinya jadi samsak. Ya, ini keliru. Pukulan yang diberikan adalah pukulan untuk mendidik. Ya, karena memang ada sebagian. Jangan kemudian mengira bahwa semua wanita itu baik-baik saja, solehah semua mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Kadang ada yang membangkang dan durhaka. Maka boleh bagi seorang suami untuk memukul istri, tapi dengan kadar dan dengan tujuan untuk mendidik. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan, wala tadribil wajh. Jangan sampai kalian memukul wajahnya. Itu penghinaan sekali ketika memukul wajah. Ya, nanti dia bilang lihatlah tanda merah di pipi gitu ya. Wajahnya ditabuki sama istri. Nggak boleh yang seperti ini bukan ajaran Islam. Tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan kemudian engkau tuqabbih, ini menjelek-jelekkan, dasar kamu ya, atau membinatangkan istrinya. Ya, dasar wanita jalang misalnya. Atau dia sebut dengan ucapan-ucapan yang jelek, nggak boleh. Wala tahjar illa fil bait. Dan janganlah engkau memboikotnya kecuali di rumah. Jadi misah ranjang, artinya dia tidak seranjang, tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya, itu dilakukan di rumah. Rawahu Abu Daud, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Jika seseorang perlu ya mengontrol emosinya ketika dia marah kepada sang istri, jangan sampai kemudian malah muncul kemudaratan yang lebih besar. Qala wa min huquqi zaujah ala zaujiha an ya'dila bainaha wa baina jaratiha. Ya. Di antara hak seorang istri adalah seorang suami hendaknya berbuat adil ya antara sang istri dengan madunya. Tahu madu kan, Pak? Ya. Bukan yang keluar dari lebah ini ya, madu yang lain. Tahu enggak antum? Enggak tahu ya? Istri kedua, ya. In kana lahu zaujah daniyah, apabila sang suami memiliki dua orang istri. Ya, di dalam Islam diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memiliki beberapa orang istri. Batasannya 4, ya. Bapak di sini senang-senang Pak ya, tapi kalau di rumah gitu ya. Ya, diperbolehkan bagi seorang suami untuk memiliki beberapa orang istri dengan syarat dia bisa berbuat adil. Maka di antara hak istri dalam kehidupan rumah tangga poligami, hendaknya seorang suami berbuat adil ya antara sang istri dengan istri-istri lainnya. Ya'dilu bainahuma fil infaqi was-sukna wal mabit. Dia berbuat adil kepada istri-istrinya dalam nafkah, tempat tinggal, dan juga dalam waktu bermalam, di waktu bermalam. Jadi ketika istri pertama dibelikan rumah, istri kedua pun harus dibelikan rumah. Ya, demikian juga ketika istri yang pertama diberikan nafkah, maka istri yang kedua pun harus diberikan nafkah dengan adil.
Ya. Wa kulli ma yumkinu al-udulu fih. Dan segala sesuatu yang dimungkinkan untuk adil padanya. Misalnya istri pertama diberikan mobil, maka istri kedua juga diberikan mobil. Berarti kudu sugih ya. Poligami itu harus kaya ya. Ya, jangan kemudian tidak mengukur kemampuan, nanti kasihan istrinya keteteran. Dia tidak mampu untuk melakukan poligami, tapi memaksakan diri untuk poligami. Akhirnya istrinya yang juga ikut mencari nafkah. Kasihan. Nanti anak-anaknya pun keteteran. Ya. Jadi dia meminta ke sana kemari, ya, istrinya meminta keringanan sana kemari, karena seorang suami tidak mampu pada hakikatnya dia untuk menafkahi dua keluarga. Banyak kasus yang didapati seperti itu, ya, ketika dia merasa wah udah nggak apa-apa, namanya poligami sunnah. Akhirnya kemudian dia nikah lagi, padahal nggak punya kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah pernikahan kedua, ternyata dia nggak mampu, istri yang keduanya pun diceraikan, begitu saja. Nggak boleh yang semacam ini, kita harus mengukur diri. Harus mengukur diri. Ya, kalau misalnya memang belum mampu untuk melakukan pernikahan poligami, maka cukup satu saja. Kenapa? Karena tanggungannya nanti, ya ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan poligami kita. Makanya dalam mazhab Hambali, ya, orang itu lebih utama beristri satu. Kenapa? Karena ketika dia beristri satu, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini semakin ringan. Dia tidak menambah bebannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja, nanti rasakan ya. Satu saja itu sulit ya. Ya orang keopen, betul Bapak. Satu, kita punya kewajiban beri nafkah, kemudian kewajiban mendidik dia juga, ya. Nanti bayangkan antum harus menghandle dua rumah, sibuk sekali nanti ya. Itu kalau orang yang bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab ya itu nanti keteteran. Saya dia lebih suka tinggal di istri mudanya, nanti istri tuanya nggak pernah dia kunjungi, ya. Maka yang demikian ya adalah sebuah kedoliman. Nah, beliau mengingatkan di sini, ya, fa innal mail ila ihdahuma ya kabiratun minal kabair. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, karena kecondongan kepada salah satu di antara keduanya ya ini merupakan dosa besar. Artinya ketimpangan. Ketika misalnya dia bermalam, ya, dia tidak membagi rata giliran bermalam di antara istrinya. Ya, 6 hari di tempat istri muda, 1 hari di tempat istri tua misalnya. Ya nggak adil ini. Maka kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atan, famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'il. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 2 orang istri, kemudian dia berat sebelah, timpang sebelah kepada salah satu di antara keduanya, maka nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ya betisnya itu doyong. Apa bahasanya? Apa? Sengkleng, ya. Anak saya tahu ya itu sengkleng kambing. Ya. Oh itu tengkleng, ya beda. Ya, jadi dia akan datang dengan keadaan sempoyongan, ya, karena dia tidak berbuat adil. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berbuat adil di antara istri-istrinya, ya, ini adalah pelaku dosa besar, sebagaimana yang beliau sebutkan, ya, kabiratun minal kabair. Ini merupakan salah satu dosa besar. Ya. Dan ini maksudnya adalah secara perkara yang zahir, ya, giliran menginap, kemudian nafkah, ini harus sama. Wa amma ma la yumkinuhu an ya'dila fihi kal mahabbati wa rahatin nafs fa innahu la itsma alaihi fi. Adapun apa yang cuma ada dalam hati seperti kecintaan dan ketenangan hati, maka tidak ada dosa baginya. Misalnya dia lebih senang pada istri yang pertama atau istri yang kedua misalnya. Ya, dia lebih suka pada istri yang kedua. Namun tetap membagi sama. Ya, jatahnya, jatah menginapnya, jatah nafkahnya tetap dia berikan. Maka yang demikian tidak mengapa, karena itu masih terdapat dalam hatinya. Yang demikian ya di luar kemampuan seseorang untuk mengarahkannya. Kata beliau, li anna hadza bi ghairi istita'atihi, karena kecondongan dan kecintaan ini di luar kemampuannya. Jadi paham ya, kalau kecondongan yang ada dalam hati ini di luar kemampuan kita untuk mengarahkannya, pasti akan ada kecintaan yang lebih kepada salah satu istri kita. Ya, misalnya dia lebih cinta pada istri pertamanya karena istri pertamanya ini yang menemani dia sejak dia masih susah. Istri keduanya baru.
Ya, suatu hal yang wajar. Tapi dari sisi penunaian hak ini harus tetap sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat berusaha untuk menunaikannya. Jadi kalau yang tampak seperti giliran bermalam, kemudian pemberian nafkah, ini harus adil. Tapi apa yang ada dalam hati kita, maka ini di luar kemampuan kita. Ya. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqsimu baina nisaihi fayadilu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membagi giliran wanita atau istri-istri beliau dan beliau berusaha untuk berbuat adil. Jadi istri beliau itu digilir. Malam ini di rumah siapa, kemudian besok di rumah siapa. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza qasami fima amlik wala talumuni fima tamlik, ya, wala amlik. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini adalah pembagianku di antara istri-istriku yang aku mampu. Janganlah engkau mencelaku terhadap perkara yang kau miliki dan tidak aku miliki, yaitu keadilan secara sempurna. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keadilan secara sempurna kepada istri-istri beliau. Yani apa yang ada dalam hati beliau tetap ada kecondongan kepada salah seorang di antara mereka. Jadi yang namanya giliran bermalam, demikian juga nafkah, ini hendaknya diberikan yang sama kepada semua istrinya. Namun apabila ada di antara istri-istri tersebut yang mengalah, ya, misalnya dia punya 4 orang istri, ya, istri itu kan sebenarnya bukan 4 ya, 3, ya. Kalau 4 itu is 4, ya, ya. Is 1, is 2, istri gitu ya. Jadi istri itu 3 ya. Karena dia istri. Kalau 2 itu baru is 2 ya. Baik. Kalau dia memiliki misalnya 3 orang istri. Salah seorang istrinya ini merelakan gilirannya. Misalnya dia tahu, misalnya istri yang kedua misalnya melihat bahwa istri yang ketiga lebih membutuhkan perhatian sang suami. Kemudian dia berikan gilirannya kepada istri yang ketiga. Maka yang demikian tidak mengapa. Selama itu dengan keridhaan sang istri yang memberikan giliran dan tidak dipaksa. Ya. Kata beliau, walakin law faddala ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit bi ridaha fala ba's. Akan tetapi apabila seorang suami dia lebih mengutamakan salah seorang istrinya, ya, di atas dia utamakan salah seorang istrinya dibanding istri yang lain dengan keridhaan istri yang lain tersebut, maka tidak mengapa. Dalilnya adalah rumah tangganya Nabi alaihi salatu wasallam. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergilirkan Aisyah radhiyallahu taala anha pada gilirannya dan juga pada hari yang merupakan gilirannya Saudah. Jadi beliau memiliki seorang istri yang bernama Saudah bintu Jam'ah, yang Saudah ini bintu Zam'ah, ya. Di mana Saudah ini adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia. Sehingga dia tidak terlalu memerlukan kehadiran Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia memberikan gilirannya tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Aisyah mendapatkan giliran double. Diberikannya giliran Saudah kepada Aisyah dengan seizin dari Saudah. Ya. Idza wahabathu Saudah li Aisyah, ketika giliran itu dihadiahkan oleh Saudah kepada Aisyah. Tapi bukan dengan paksaan ya, tapi dengan kerelaan hati. Ya, misalnya dia sudah lanjut usia, ya. Mas, aku tak ngurus anak-anak wae. Kalau kamu pengen ke tempat ya maduku monggo misalnya. Wah, kata istrinya seperti itu misalnya ya. Aku tak fokus ngurus anak-anak saja. Wah, senang bapaknya. Senang suaminya. Ya, sehingga yang demikian diperbolehkan. Demikian juga dalil lainnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit, beliau tidak mampu lagi, beliau berusaha ya. Beliau tetap berusaha untuk menunaikan hak setiap istrinya. Ya, dalam kisah menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wasallam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradihi alladhi mata fihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya ketika beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau, beliau bertanya, aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok gilirannya siapa? Di mana saya akan bermalam besok? Siapa gilirannya siapa besok? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha
untuk menjaga keadilan antara istri-istri beliau. Sampai ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, beliau tetap berusaha. Ya, besok giliran saya di mana? Ya, beliau bertanya kepada istri-istri beliau. Fa'udzina lahu azwajuhu ayyakuna haitsu sya'. Maka kemudian karena Nabi SAW sudah kepayahan, istri-istri beliau pun memberikan izin. Monggo silahkan ya Anda bermalam di istri mana yang Anda kehendaki. Jadi istri-istri Nabi juga sayang kepada Nabi SAW. Sayang kalau beliau sudah sakit-sakitan, tetap harus menunaikan, harus tetap mutar, ya bergilir ke istri-istri beliau. Maka kemudian istri-istri beliau memberikan izin kepada Nabi SAW, silahkan Anda bermalam di rumah siapapun yang Anda kehendaki. Fakana fi baiti Aisyah hatta mat. Maka kemudian Nabi SAW pun tinggal di rumahnya Aisyah sampai beliau meninggal dunia. Jadi Aisyah ini adalah istri beliau yang paling beliau cintai pasca wafatnya Khadijah. Ya. Nabi SAW memiliki istri yang beliau cintai, tapi tetap berusaha untuk berbuat adil kepada seluruh istri beliau. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Beliau mengatakannya pasca wafatnya Khadijah. Ya, maka siapa yang dicintai oleh dirimu wahai Rasulullah yang paling kau cintai? Aisyah. Menunjukkan bahwa Aisyah memiliki nilai tambah di mata Rasul SAW. Nggak jadi masalah. Tapi dalam giliran ya harus tetap adil. Baik. Ini diantara hak suami, hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh para suami. Ya, hendaknya dia memberikan nafkah. Demikian juga ya hendaknya dia berbuat adil kepada istrinya. Dan juga diantara hak istri adalah sang suami memberikan pengajaran atau bimbingan kepada sang istri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga tidak boleh bagi seorang suami membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya suami dayut. Suami dayut adalah suami yang membiarkan istrinya melakukan kedurhakaan. Misalnya dia biarkan istrinya mutabarrijat, dia tampil menor di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia biarkan saja. Atau dia biarkan istrinya ya kemudian apa yang sekarang lagi ngetren? TikTok. Ya, istrinya dibiarkan joget-joget di TikTok. Naudzubillah ya. Saya pernah gitu jogging di Stadion Maguwo Harjo itu. Ada ibu-ibu ya pakai, nggak tahu saya sebenarnya nggak tahu itu sebenarnya. Tiba-tiba joget-joget. Ternyata ada HP-nya di depan. Sedang bikin video TikTok. Ya, suami yang membiarkan istrinya seperti ini dikhawatirkan dia tergolong dayut. Ya, yang membiarkan istrinya melakukan kedurhakaan. Maka di antara hak istri, seorang suami itu harus membimbing. Jangan sampai sang istri mendapatkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dilihat Pak, ibu-ibu tuh punya akun TikTok enggak ya? Kalau punya akun TikTok coba dilihat nanti. Tiba-tiba banyak joget-joget ibu-ibunya di sana nanti ya. Ini musibah ya, musibah. Qala min huquqi zauj ala zaujatihi. Sekarang beliau membahas hak suami yang hendaknya ditaati oleh para istri. Qala amma huququ zauji ala zaujatihi fahiya a'zam min huquqiha 'alaiha atau 'alaihi. Adapun hak-hak seorang suami yang hendaknya ditunaikan oleh para istri, maka ini jauh lebih besar daripada hak sang istri dari suami. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin. Demikian juga dia yang memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, walirrijali 'alaihinna darajah." Maka bagi para wanita, mereka berhak untuk mendapatkan hal yang sama sebagaimana dia memiliki kewajiban kepada suaminya dengan cara yang baik. Adapun seorang laki-laki atau bagi para laki-laki, dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ya, alaihinna darajah. Di mata seorang istri, suami itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jadi tidak ada namanya mutual gender ya. Kesamaan gender, tidak ada. Laki-laki itu dalam rumah tangga lebih tinggi daripada wanita. Ya, jangan kemudian terpengaruh dengan propaganda sebagian orang menamakan dirinya ya sebagai muslim dengan apa? Kesetaraan gender. Ya.
Yang namanya suami dan istri itu sama kedudukannya. Tidak. Suami itu lebih tinggi daripada wanita. Ini yang telah diatur dalam Al-Quran. Qala wa rijalu qawwamuna 'alal mar'ah yaqumu bimasalihiha wa ta'dibiha wa taujihiha. Maka seorang laki-laki dia adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dia yang mengurus kemaslahatan kaum wanita. Dia juga yang mendidik istri-istrinya. Demikian juga yang membimbing istri-istrinya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ya, kaum laki-laki ini adalah pemimpin bagi para wanita dengan apa yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita dan juga wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa yang telah mereka nafkahkan dari harta mereka. Ya, kita yang memberikan nafkah kepada istri kita. Siapa yang membiayai kehidupan istri kita? Suami. Maka wajar bagi dia untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada istrinya. Ya, makanya lakukan tugas kita sebagai seorang suami. Ya, yang terjadi yang menjadi sumber konflik ini kadang-kadang kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai suami tapi menuntut agar hak kita diberikan. Nggak pernah memberikan nafkah, ya, malah istrinya yang kerja, suaminya luntang-lantung nggak ada kerjaan, ya, istrinya yang bekerja, kemudian dia meminta hormati saya sebagai suami. Bagaimana Anda tidak menunaikan hak Anda sebagai kewajiban Anda sebagai seorang suami? Maka bekerjalah, ya, kepada seorang laki-laki hendaknya dia bekerja, jangan kemudian menggantungkan nafkah dari istri. Agar apa? Agar kedudukan kita ini bisa ditunaikan dengan baik. Ya, kita jadi pemimpin. Ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Jadi pemimpin keluarga yang berwibawa. Jangan nggak punya wibawa sama sekali. Misalnya ketika dia ngatur istrinya, negur istrinya, alah, ya, jangan kebanyakan omong Pak. Nanti nggak saya kasih makan kata istrinya misalnya. Nggak punya kewibawaan nanti. Ya, tapi kalau kita yang punya kewibawaan, kita yang ngasih nafkah, istri nggak bisa macam-macam. Ketika dia melakukan satu kedurhakaan, ya, maka dengan penuh kewibawaan suami bisa menegur karena nafkahnya berada di tangan suami. Ya. Qala wa min huquqiz zauj ala zaujatihi, ya, an tudhi'ahu fi ghairi maksiatillah. Dan di antara hak suami yang hendaknya ditunaikan oleh para istri, hendaknya para istri mentaati suaminya. Wajib taat kepada suami fi ghairi maksiatillah. Ya, dalam perkara yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah. Kalau suami memerintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mentaatinya. Misalnya ketika suaminya memerintahkan sang istri untuk melepas hijabnya. Ngapain dek kamu pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab. Kita ini orang Jawa. Ya. Jadilah orang seperti orang Jawa, jangan seperti orang Arab. Ya. Ada nggak Pak suami seperti itu? Ada. Ya. Yang ajaran apa? Ajaran Rahayu sekarang. Ya, dianggap bahwa syariat Islam ini ajaran Arab. Dia pengennya kembali. Ya, yang namanya wanita Nusantara itu pakai kebaya, bukan pakai jilbab katanya. Saya perlu jelaskan ini dan tolong sampaikan kepada kaum muslimin. Dulu wanita di Nusantara mereka tidak menggunakan penutup dada. Saya akan jelaskan. Kebaya itu juga pengaruh Islam. Ya. Jadi dahulu wanita di Nusantara nggak menutup dada mereka. Ya, panjenengan bisa lihat di relief-relief candi. Coba lihat. Sampai ratu-ratu itu juga kelihatan payudaranya. Kelihatan dadanya. Nggak ditutupi sama sekali. Nah, ini budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu perempuan nggak tutup dada. Dan ini masih ada di sebagian tempat di Bali. Ya. Makanya Pak Karno dulu bikin istana ngadep tempat pemandian. Jadi bisa rileks melihat orang-orang yang mandi. Ya. Nggak ditutupi. Ya. Kemudian datanglah Islam membawa konsep pakaian bagi wanita. Pakaian wanita itu dalam bahasa Arab disebut sebagai, ada yang tahu? Abaya. Orang Jawa itu susah nyebut ain itu susah. Ya, Robil ngalamin. Ya, susah nyebut abaya. Abaya itu pakai ain. Abaya susah. Maka kemudian dia pun berubah menjadi apa? Kebaya. Ya. Menjadi kebaya. Inilah asal usulnya pakaian
kebaya, dan kebaya zaman dulu bukan seperti sekarang transparan, enggak, tertutup betul. Memang orang zaman dulu nggak pakai jilbab, ya, karena mungkin syiar belum sampai ke sana, tapi pakaiannya itu tertutup. Jadi kalau ingin menghidupkan kembali budaya Nusantara sebelum datangnya Islam, ya, ojo nganggo kelambi sisan. Sampaikan ini kepada kaum muslimin, ya, bahwa kebaya itu pun budaya Islam. Ya, cuma dulu kan para wali kan bertahap, ya, dan sempat nggak pakai jilbab, tapi apa, tertutup terlebih dahulu, jangan sampai kelihatan. Kalau nggak percaya coba lihat relief candi itu, ya, maka nggak boleh bagi seorang suami kemudian apa, dia biarkan istrinya tidak menutup aurat misalnya, atau dia perintahkan istrinya untuk tidak menutup aurat, nggak boleh bagi istri mentaatinya, ya. Wa antafadha fi sirrihi wa malihi. Demikian juga wajib bagi seorang istri untuk menjaga rahasia dan harta sang suami. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah ya an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking tingginya kedudukan seorang suami dalam syariat Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat ya antaji'a fa bata ghadban 'alaiha la'anathal malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya, ya, untuk melakukan hubungan biologis, kemudian sang istri enggan, tidak mau memenuhi keinginan sang suami, lalu sang suami pun tidur dalam keadaan dia marah, la'anathal malaika hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknat sang istri sampai datangnya waktu subuh, sampai datangnya waktu pagi. Jadi kalau seorang istri dia tidak punya udzur, tidak sakit, tidak memiliki sesuatu udzur, kemudian dia enggan untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai datangnya waktu pagi, ya. Karena besar sekali pengaruhnya. Kadang kita pengen menyalurkan hasrat biologis kita, kemudian nggak ada tempat penyaluran, maka seorang suami bisa terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, bisa terjatuh pada perbuatan masturbasi, onani, dan ini juga suatu perbuatan dosa, atau naudzubillah dia mencari pelampiasan di luar, melakukan perbuatan zina, naudzubillah. Qala wa min huquqi 'alaiha alla ta'mal amalan tudhi'u kamala istimta' hatta law kana dzalika tatawwu'an bi ibadah. Dan di antara hak suami, tidaklah seorang istri itu melakukan suatu amalan yang mengurangi kesempurnaan pelayanan dia kepada suaminya. Walaupun itu karena suatu ibadah yang hukumnya hanya sunnah. Misalnya, ya, dia berpuasa, maka dia berpuasa, puasa sunnah, ini hendaknya dengan seizin sang suami. Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ithnih wa la ta'dzan li ahadin fi baitihi illa bi'ithnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, maksudnya ini adalah puasa sunnah, bukan puasa yang wajib, ya. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya. Ketika suaminya tidak melakukan safar, ada di rumah, maka kalau dia ingin melakukan puasa sunnah, hendaknya dia meminta izin dari suaminya terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan nanti suaminya meminta pelayanan. Dan janganlah dia mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan seizin sang suami. Misalnya ada karib kerabat kita yang tidak disukai oleh suami. Misalnya, ya, adik ipar, adik kita nggak disukai oleh sang suami untuk masuk ke rumah, maka nggak boleh bagi istri untuk memasukkan, walaupun itu adiknya sendiri, tanpa seizin dari sang suami. Walaqad ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha zauj an zaujatihi min asbabi dukhulihal jannah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ridha suami atas istri menjadi sebab istri tersebut masuk ke dalam surga. Jadi ridha suami ini hendaknya berusaha untuk digapai oleh setiap istri. Farawat Tirmidzi min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Maka diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridha,
kepada dirinya, maka niscaya dia akan masuk surga. Ya, sehingga ridho suami ini merupakan sebab dimasukkannya seorang wanita ke dalam surga. Ya, wanita itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Enggak banyak kewajiban wanita. Nabi mengatakan idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya, puasanya di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Masya Allah, mudah sekali bagi kaum wanita untuk masuk ke dalam surga. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah mendekati waktu berbuka. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan hak suami dan istri, ya, dan ini semua disampaikan dengan ringkas ya, karena membutuhkan kajian yang lebih mendetail. Kalau ingin tahu apa yang menjadi hak suami dan istri, ini membutuhkan kajian khusus. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh sakinah dan mawaddah warahmah, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kemudian kami kembalikan ke moderator.